Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Shadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat 73. Yang bunyinya, Dia Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan yang benar. Jadi Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan sebenar-benarnya. Begitu maksudnya. Berdasarkan ayat ini, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari teman-teman kita ini yang banyak ini. Dia mengatakan, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kalau berdasarkan ayat ini dah jelas. Allah katakan, wallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan yang sebenarnya, dengan hak. Jadi kata-kata dari khalaqa. Khalaqa itu kalau dalam tertib bahasa Arab namanya fi'il madi namanya. Ya, fi'il madi. Yang telah mencipta. Yang samawati itu wal arda itu namanya maf'ul dia. Jadi khalaqa fi'il madi, kata kerja yang telah mencipta, yang menciptanya fa'ilnya huwa. Kembali kepada huwa. Huwa itu siapa? Allah. Allah itu yang namanya khaliqun. Khaliq itu ya. Khaliqun itu artinya khaliq. Khaliq itu isim fa'il yang mencipta. Kalau yang dicipta namanya makhlukun. Makhluk. Jadi apa saja yang diciptakan Allah namanya makhluk. Yang mencipta namanya khaliq. Jadi kita harus tahu mana yang khaliq, mana yang makhluk. Ya, yang mencipta namanya khaliq, yang dicipta namanya makhluk. Timbul pertanyaan, Al-Quran itu siapa yang menciptakan Al-Quran? Tentu jawabnya yang menciptakan Al-Quran itu Allah. Jadi Allah itu namanya khaliq. Al-Quran namanya makhluk. Jadi untuk itu memang pertanyaan banyak. Katanya datang lagi Ustadz Adi Hidayat katanya mengatakan bahwa itu Quran itu bukan makhluk. Kalau Quran bukan makhluk berarti Quran itu khaliq ya. Ini dua aja, tidak makhluk atau khaliq. Kalau kita meyakini kalau Quran itu khaliq berarti dua khaliqnya. Satu Allah yang mencipta, satu Quran. Ini bahaya itu. Jadi akhirnya jadi musyrik. Itu maksudnya. Kita harus mau paham sesuatunya. Memang Imam Ja'far Shadiq pernah mengatakan yang kami harap itu paham. Walaupun orang itu banyak hafal hadis kami, hafal Al-Quran, tapi kalau tak paham, itu sangat buruk akan jadinya. Sudah mencorengkan nama baik kami. Biar orang itu tidak banyak ya hafalnya hadis kami atau tidak banyak menguasai Al-Quran katakan, tapi dia paham. Ini walaupun yang hafal Quran 30 juz, hafal merawi hadis beribu-ribu hadis atau beratus-ribu hadis, tapi yang dirawinya itu bukan dari kami. Pemahaman Al-Quran bukan dari kami, menurut selera dia masing-masing. Maka itu tidak ada berarti sama sekali, berarti mencoreng nama baik kami. Jadi di sini saya mengharap kepada seluruh kaum muslimin, marilah ikut sajalah, kita bersuara, ikut sajalah apa yang kata Nabi. Setelah ditinggalkan nanti dua. Pertama Al-Quran dan Ahlul Baitnya. Kita ikut bersama-sama ya. Ingin rasanya kita bersama-sama.
Tidak ada kami menganggap lebih pintar, tidak. Sama-sama saja kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Nah, itu ya. Jadi untuk jelas, Al-Quran itu tetap namanya makhluk ya. Kenapa dikatakan makhluk? Karena dia diciptakan. Apa saja yang diciptakan Allah namanya makhlukun, makhluk. Apa saja yang penciptanya atau isim fa'il siapa? Khaliq. Artinya Khaliq itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mencipta namanya Khaliq, yang dicipta namanya makhluk. Nah, ini jelasnya Al-Quran itu juga makhluk. Mudah-mudahan semuanya paham. Yang tidak paham selama ini, mudah-mudahan Allah buka hatinya supaya menjadi paham. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.